Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama melanjutkan ngaji tafsir Al-Qur'an dari juz yang ke-30. Yang pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan membahas surah Al-Alaq ya. Tuh surah Al-Alaq. Silakan Bapak Ibu dan jamaah sekalian kita buka surah Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq itu surah yang ke-96. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Baik, seperti biasa sebelum kita membahas bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan tafsir surah Al-Alaq ini, kita akan baca ya terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Baik, kami baca, nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 saja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ini merupakan surah Makkiyah ya. Surah yang bahkan awwalu suratin unzilat ya. Surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun memang ada beberapa perbedaan pendapat ya. Sebagian ulama mengatakan hadhil ayah al-khamas min awwalima nazala minal Qur'anil Karim. Banyak hadis sahih ya. Ini ayat 5 ayat ini merupakan yang pertama kali turun dari Al-Qur'an yang mulia ini. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Walaupun nanti ada beberapa riwayat yang mengatakan yang pertama kali turun itu adalah surah Al-Mudatsir katanya. Bukan surah Al-Alaq, tapi yang masyhur adalah surah Al-Alaq. Nah, surah Al-Alaq ini. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan
seperti yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naum. Jadi yang pertama kali dinampakkan kepada Rasul dari wahyu adalah mimpi ar-ru'ya as-sadiqah fin naum, mimpi yang benar di dalam tidur yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falakis subah. Dan tidaklah beliau melihat atau mimpi di dalam tidurnya kecuali datangnya sesuatu seperti cahaya daw as-subh. Ya, jadi cahaya di waktu pagi yang terang itu yang pertama kali. Lalu summa hubbiba ilaihil khala fakana ya'ti ghara hira'in fayatahannasu fi. Setelah Rasul pertama kali dapat wahyu dari mimpi itu, beliau senang menyendiri ya. Dan beliau sering datang ke Gua Hira untuk ya, menyendiri, tahannus ya di dalam gua tersebut. Wa huwa at-ta'abbud al-layali zawat al-adad, yaitu beliau beribadah ya beberapa malam di gua tersebut dan sambil membawa bekal ya, yatazawwadu lidzalik. Nanti pulang lagi ketemu isinya Khadijah, kembali lagi. Nah, begitu seterusnya sampai pada satu ketika datanglah malaikat. Faja'ahul malak fihi faqal. Datang malaikat ke Gua Hira tersebut dan berkata, "Iqra." Baca ya Muhammad ya, baca wahai Muhammad. Rasul la yaqra'u, tidak bisa baca ya. Maka beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu ma ana biqari. Aku katakan aku tidak bisa baca. Fa akhadhani ya. Lalu kemudian si malaikat ini ya, fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-juhdu summa arsalani. Ketika disuruh baca, Rasul bilang saya tidak bisa baca. Lalu didekapnya Rasulullah oleh malaikat sampai Rasul kesulitan bernapas ya. Akhirnya dilepaskan lagi, lalu dikatakan lagi kepada Rasul, Iqra, faqultu ma ana biqari. Baca. Aku enggak bisa baca, kata Rasul. Didekap lagi sampai Rasul kesulitan bernapas, lalu dilepas, disuruh lagi Iqra. Sama jawaban Nabi, ma ana biqari. Aku enggak bisa baca, kata Rasul. Nah, lalu pada akhirnya malaikat ini mengajarkan kepada Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama. Itu yang diajarkan oleh malaikat kepada Nabi SAW. Lalu Rasul pulang ketakutan. Ketemu dengan istrinya lalu mengatakan zammiluni zammiluni fazammaluhu. Selimuti aku, kata Rasul. Lalu diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha. Sampai ketika ketakutan pada dari Rasul itu pelan-pelan mereda, lalu beliau mengatakan, ya Khadijah mali, wahai Khadijah apa yang terjadi denganku ini. Lalu beliau cerita tentang peristiwa yang dialami di Gua Hira itu. Maka akhirnya Khadijah pun ketika harus mengatakan qad khashitu ala nafsi, sungguh aku takut atas diriku sendiri ini. Khadijah lalu berkata, faqalat lahu kalla abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abadan. Ya. Tidak demikian kata Khadijah, bergembiralah. Fa wallahi ya. Fa wallahu la yukhzika fa wallahi la yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan mungkin menghinakan engkau selama-lamanya. Alasannya apa? Kata Khadijah, li'annaka la tasilu ar-rahim wa tusaddiqul hadis wa tahmilul kull wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau ini kan sering ya, senang menyambung tali silaturahim. Ya, kemudian jujur dalam berkata-kata. Kemudian memuliakan tamu, menolong orang-orang atas kebenaran. Maka setelah itu akhirnya Khadijah pergi untuk menemui Waraqah bin Naufal bin Asad ibni Abdul Uzza bin Qusay wa huwa ibnu ammi Khadijah. Yaitu putra pamannya Khadijah atau dalam bahasa kita sepupunya. Namanya Waraqah bin Naufal. Naufal ini pamannya Khadijah. Nah, lalu ceritalah
Khadijah kepada sepupunya ini, ya, yang dia ini dulu, Waraqah ini merupakan kana imro'an qad tanassara fil jahiliyah. Dia merupakan orang yang beragama Nasrani di zaman jahiliyah. Dia ini suka menulis ya. Menulis Alkitab Al-Arabi wa kataba bil Arabiyyati minal Injil. Bahkan termasuk menulis Injil dengan tulisan Arab. Dan wa kana syaikhun kabira qad ama. Seorang yang sudah sepuh dan lagi buta ya, tidak bisa melihat. Nah, lalu Khadijah cerita kepada sepupunya ini. Nah, lalu Rasul pun dibawanya ketemu dengan Waraqah bin Naufal. Lalu berceritanya Rasul tentang apa yang dialami. Lalu dia mengatakan si Waraqah ini hadan namusul ladzi unzila ala Musa. Ini adalah namus yang telah diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Semoga aku bisa masih hidup katanya ketika kaummu mengusirmu kelak. Nah, apakah kaumku akan mengusir aku? Nah, kata Rasul bertanya kepada Waraqah, faqala Waraqah, "Na'am, iya." Na'am, lam ya'ti rajulun qattun bima ji'ta bihi illa udiya. Tidaklah ada ya, seseorang yang datang seperti yang engkau bawa ini kecuali dia dimusuhi oleh kaumnya. Wa in tudrikuni yaumuka ansuruka. Ya. Kalau aku mendapatkan hari-harimu itu, aku akan menolong engkau. Akhirnya itu yang dikatakan oleh Waraqah, dan tapi Waraqah tidak berumur panjang. Ya. Dan dalam beberapa waktu kemudian dia tuwufiya ya. Ketika turun wahyu, orang ini Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Nah, sehingga apa yang beliau ucapkan untuk menolong Rasul tidak terjadi ya, tidak terjadi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian sepenggal cerita tentang peristiwa yang terjadi pada saat turun surah Al-Alaq ini, ayat 1 sampai ayat 5 ini. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, di dalam beberapa kitab tafsir, misalnya di tafsir Al-Qurtubi diterangkan makna ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, jadi Allah Ta'ala menyuruh Rasul untuk membaca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksudnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ai iqra ma unzila ilaika minal Qur'an mubtatihan bismi rabbika. Maksudnya kata Al-Imam Al-Qurtubi, bacalah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Al-Qur'an dengan dibuka dengan menyebut nama Tuhanmu. Wa huwa an tadhkura at-tasmiyah fi ibtida'i kulli suratin, yaitu dengan mengucapkan bismillah di setiap awal surat ya. Fi ibtida'i kulli suratin. Nah, maka kita dianjurkan ketika membaca Al-Qur'an itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah yang kita temukan dalam mushaf Al-Qur'an. Pasti di setiap awal surah ada Bismillah ya, ada Bismillahirrahmanirrahim, kecuali di awal surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah, itu yang tidak ada. Selain surah At-Taubah ada. Nah, ini Bapak Ibu karena tadi berdasarkan perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-Alaq ayat pertama. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran, yang dianjurkan ya, yang selain yang pertama bismillah ya, kita dianjurkan berdasarkan ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ya, dan ini sebelumnya kita juga dianjurkan untuk mengucapkan ta'awudz berdasarkan ayat Allah Ta'ala. Gimana ayatnya? Wa idza qara'tal Qur'ana
wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu ya. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, itu di dalam surah apa itu? Di dalam surah An-Nahl ayat 98. Coba Bapak Ibu buka surah An-Nahl ayat 98. Surah An-Nahl itu surah yang ke-16 ayat 98. Ketemu sudah Bapak Ibu? Ya. Nah, Pak Yadi ketemu ya? Nah, di situ di dalam ayat ini Ibu sekalian jelas sekali ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasul SAW apabila beliau membaca Al-Qur'an maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka ya kalau mau baca ya baca Quran, baca pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu yang kedua bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang ada sebagian kita ketika mau baca Al-Qur'an hanya membaca ta'awudz. Iya ya? Kadang-kadang ada. Sebenarnya yang lebih lengkap, lebih sempurna kita baca basmalah juga. Ya, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di tengah-tengah surah. Kan perintahnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Allah ya, menyuruh Rasul untuk membaca bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, coba Bapak perhatikan. Ya. Perintah Allah kepada Nabi untuk membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Apakah ada keterangan di situ yang diperintah untuk ya ketika mau membaca Al-Qur'an yang diperintah untuk mengucapkan bismillah hanya di awal surah saja? Ada enggak? Tidak ada. Pokoknya setiap kali kita mau membaca Al-Qur'an nah, ucapkan bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maksudnya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allah yang telah menciptakan. Jadi itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Mungkin memang ada sebagian orang mereka memahami bismillah itu hanya dibaca di awal surah. Karena dalam Al-Qur'an memang bismillah adanya di awal surah. Tapi sesungguhnya kalau kita kembali kepada surah Al-Alaq ayat 1 ini, setiap kali kita mau membaca, kita dianjurkan untuk menyebut nama Allah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Ya. Itu keterangan ayat pertama dari surah Al-Alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain ya. Pada ayat kedua Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia ya. Khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Khalaqal insana min alaq. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, alaq itu artinya alaq. Jamak daripada alaqah. Alaqah. Alaqah itu bentuk tunggalnya, alaq itu bentuk jamaknya. Kenapa disebut dengan bentuk jamak? Untuk supaya sesuai dengan kata al-insan, karena al-insan itu jamak, maka Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah itu maksudnya. Jadi alaqah itu ya, bentuk tunggalnya, alaq bentuk jamaknya, dan alaqah itu artinya ad-damul jamid. Ad-damul jamid, ad-dam al-jamid itu maksudnya darah yang menggumpal. Lawannya ad-dam al-maspuh, lawannya. Al-maspuh itu dam, darah yang mengalir. Ya.
Nah, jadi manusia itu dari, tentu kalau pertama kali min nutfatin, dari nutfah air mani, summa alaqatin, kemudian menjadi segumpal darah. Kenapa segumpal darah disebut alaqah? Alaqah sendiri maknanya secara bahasa artinya bergantung, alaqah. Ya. Alaqah sesuatu yang menggantung di rahim seorang ibu, ya, alaqah. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah. Jadi, ya, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kenapa? Nah, ini ada pertanyaan menarik. Kenapa Allah mengkhususkan manusia saja yang disebutkan dalam ayat ini? Kan banyak makhluk yang Allah ciptakan. Ada langit, ada bumi, ada pepohonan, ada hewan, ada jin, ada syaitan, termasuk malaikat. Tapi yang Allah ciptakan disebut di sini secara khusus al-insan. Kok enggak misalnya khalaqa al-jibala misalnya, khalaqal arda was samawat, yang lebih besar. Tapi kok al-insan yang disebut? Menurut keterangan Al-Imam Al-Qurtubi, wa khassal insana bidzikri huna tasrifan lahu. Disebutkan manusia secara khusus dalam ayat ini dalam rangka untuk memuliakan manusia. Ya. Wakil arada an yubayyina qadra ni'matihi alaihi bi anna khalqahu min alaqatin summa sara basharan sawiyya wa akilan mumayyiza. Ya. Jadi Allah hendak menjelaskan kadar nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Nah, yang pertama kali Allah ciptakan manusia dari segumpal darah, kemudian hatta sara basyara, kemudian menjadi manusia, ya, sawiyan, yang sempurna, wa akilan mumayyiza, berakal dan memiliki kelebihan. Nah, itu dalam keterangan Al-Imam Al-Qurtubi, ya, ketika beliau menjelaskan ayat kedua dari surah Al-Alaq, khalaqal insana min alaq. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Kemudian pada ayat berikutnya, ya, ayat ketiga, Iqra. Nah, Allah mengulang perintahnya untuk supaya membaca kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqra wa rabbukal akram. Nah, bacalah dan wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang mulia. Ya, Iqra wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang mulia. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, makna akram itu adalah al-karim. Ya, tapi juga ada yang menjelaskan makna al-akram, yakni al-halimu an jahlil ibad, lam yu'ajjil bi uqubatihim. Jadi Allah itu, ya, sangat halus, ya, dan sangat penyayang tentu kepada hamba-hambanya, meskipun mereka ini jahil, tidak berilmu, maka Allah tidak menyegerakan azabnya kepada mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, itu diantara kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-akram itu maknanya al-halim, ya, an jahlil ibad falam yu'ajjil uqubatihim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada juga yang memaknai Iqra wa rabbuka al-akram, artinya Iqra ya Muhammad wa rabbuka yu'inuka wa yufhimuka. Bacalah Muhammad, maka Tuhanmu akan menolong engkau, akan memahamkan engkau. Itu. Wa in kunta ghairal qari, meskipun engkau tidak bisa baca. Itu. Jadi itu maksudnya. Jadi Rasulullah disuruh oleh Allah Ta'ala untuk membaca, Allah akan tolong. Allah akan pahamkan engkau meskipun engkau tidak bisa membaca. Maka sifat Allah adalah al-akram. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Nah, maksudnya bagaimana? Bapak Ibu dan jamaah sekalian,
dalam ayat keempat ini menunjukkan bahwa pena itu sesuatu yang penting dalam kehidupan umat manusia ya. Bahkan ya, ada keterangan pena itu ada 3. Ada qalamullah, qalamul malaika, ada qalamul insan. Penanya Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama. Ya. Allah menggunakan penanya, bahkan ada keterangan dalam hadis, makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah al-qalam, pena. Itu. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya disebutkan dalam hadis, yang pertama kali diciptakan adalah pena. Nah, baru setelah itu Allah menyuruh pena untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah ini. Itu yang disebut penanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka pena itu pun menulis sesuai dengan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Faqala lahu uktub. Jadi, hal pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah pena. Kemudian Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah. Ya, uktub. Fakataba ma yakunu ila yaumil qiyamah. Lalu si pena itu pun menulis sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, ini disebutkan ya, misalnya fahuwa indahu fi dzikri fawqa arsyihi. Nah, dan ya Allah ketika mengatakan itu di atas arsy-Nya. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu yang pertama. Yang kedua, qalamul malaika. Penanya malaikat. Penanya malaikat diterangkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ketika Allah menciptakan manusia ya, dari segumpal dari air mani ya, kemudian menjadi segumpal darah, air mani arba'ina yauman summa alaqatan misla dzalika summa mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu juga, maksudnya 40 hari juga, segumpal daging 40 hari juga. Nah, setelah itu sebelum ditiupkan ruh kepada si jabang bayi ini, Allah menyuruh malaikat untuk mencatat amara bi arba'i kalimat ya. Allah menyuruh malaikat untuk mencatat 4 kalimat. Bi katbi ajalihi wa rizqihi wa amalihi asaqiyun huwa am sa'idun. Malaikat disuruh oleh Allah untuk mencatat ajalnya, ajal manusia, rezekinya, amalnya, sengsara, bahagia atau sengsara hidupnya. Nah itu yang nulis siapa? Malaikat. Nah, itu disebut qalamul malaika. Nah, baru nanti yang ketiga ada qalamul insan ya. Qalamul insan maksudnya aklamun nas ya. Pena manusia. Ajal, tadi malaikat mencatat berapa? 4. Ajal, rezeki, amal, bahagia atau sengsara hidupnya. Itu sudah dicatat sejak sebelum ditiupkan ruh kepada jabang bayi yang ada di rahim ibunya. Nah, baru kemudian sekalian yang ketiga ada disebut aklamun nas, pena manusia. Ja'alallahu bi aidihim yaktubuna biha kalamahum wa yasiluna biha ma'aribahum. Nah, wa fil kitabati fadailun jamma. Allah menjadikan pena ada di tangan mereka. Dengan pena itulah mereka mencatat perkataan mereka. Ya. Itu. Dan dalam catatan ini ada, dalam catatan yang ditulis oleh pena, ini ada fadail jamma. Jammah. Keutamaan yang banyak. Nah, jadi pena ini memiliki peranan sangat penting, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dengan pena kita bisa mencatat ilmu. Bahkan Nabi SAW, ya, ada riwayat mengatakan, qayyidu al-ilma bil kitabah. Catatlah ilmu dengan tulisan. Ya, jadi ilmu dicatat dengan tulisan. Bahkan sebagian orang mengatakan, jadi al-qalam ini merupakan silahu talibil ilm. Pena ini senjata para pencari ilmu. Ya, senjatanya ya ini. Ibarat kalau tolabul ilmu itu berperang, ya senjatanya adalah
pena untuk mencatat ilmu. Yang pernah dulu kami sampaikan perkataan Imam Asy-Syafi'i gitu ya, bahwa al-ilmu kasyaidi wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Nah, dan tulisan itu adalah alat untuk mengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Maka ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Maksudnya ditulis ya. Nah, maka beruntunglah Bapak Ibu dan sekalian kalau ada di antara panjenengan yang masih diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala mencatat. Ya, mencatat ilmu yang didapatkan. Nah itu ya. Nah itu jadi dengan dicatat dengan pena itulah kita menjadi tahu ya. Kan semua sekarang berdasarkan catatan kan. Kita tahu sejarah masa lalu. Bahkan termasuk kita bisa membaca Al-Quran. Al-Quran terbukukan, dicetak dan seterusnya kan lewat catatan. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi Allah telah mengajarkan manusia dengan kolam, maksudnya mengajarkan ilmu kepada manusia lewat perantara kolam, lalu jadi tulisan, lalu dari situlah kita bisa mendapatkan pengetahuan ya, dengan hasil catatan dengan kolam tersebut. Kemudian yang terakhir, allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah mengajarkan manusia sesuatu yang dia sebelumnya belum tahu. Nah, ini. Jadi ilmu yang kita punya itu sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah ilmu kepada Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami sesuatu yang bermanfaat untuk kami. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu kesimpulannya diterangkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab tafsir Aisyarut Tafasir. Apa yang kita bisa simpulkan dari 5 ayat surah Al-Alaq ini? Yang pertama adalah apa? Takriru al-wahyi al-ilahi wa isbatun nubuwatil Muhammadiyah. Nah, ayat tadi menjelaskan tentang apa? Adanya wahyu ilahi, wahyu dari Allah, dan sekaligus untuk menetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, masru'iyatu ibtida'il qira'ah bi dzikri ismillah. Disyariatkan memulai bacaan itu dengan menyebut nama Allah. Walidha, oleh karena ini kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, ubtutihat suwarul Qur'ani ma'ada at-taubah bi bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya setiap surah Al-Qur'an dibuka selain surah At-Taubah dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu kesimpulan yang kedua. Kemudian kesimpulan yang ketiga Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, i'dhamu sa'nillahi ta'ala wa i'dhami karamihi. Pentingnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus ya, ayat tadi menjelaskan keagungan ya karamihi. Tadi kemuliaan Allah taala ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kemuliaan Allah atau kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat Bapak Ibu dan sekalian, nah, ayat-ayat tadi diantaranya menjelaskan tentang ya, keagungan al-kitabah wal khat bil qalam. Tulisan, catatan dengan pena. Iz al-ma'arif wal ulum ya, lam tudawwan illa bil kitabati wal qalam. Jadi pengetahuan dan ilmu itu tidaklah dibukukan kecuali dengan tulisan dan pena itu ya. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan tulisan ya dengan kolam. Dan yang terakhir, bayanu falillahi ta'ala 'alal insan fi ta'limihi ma lam yakun ya'lam biwasitatil kitabati wal khat. Ayat tadi menjelaskan keutamaan menjelaskan tentang bahwasanya Allah taala ya, mengutamakan manusia di dalam mengajarkan ya sesuatu yang belum diketahui oleh manusia itu lewat perantara tulisan dan ya catatan tadi ya bi wasitatil kitabati wal khat. Nah itu kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsir Aisyarut Tafasir. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Maka itu penting kita
Ya, memiliki al-qalam, pena untuk mencatat. Nah, dengan catatan itu ya kita bisa menyimpan ilmu. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan sekalian ya, yang bisa kami sampaikan terkait tafsir surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nah, sebelum diakhiri, barangkali ada di antara Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Monggo Pak Nasin. Monggo yang mau bertanya. Ada? Ada, ya silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katakan bahwa selain surat At-Taubah tidak dengan ta'awud maupun dengan basmalah, ini dengan alasan apa Pak? Ya. Yang khusus Taubah nggak ada bacaan ta'awud. Saya kira gitu. Assalamualaikum. Maksudnya apa sebab surah At-Taubah itu Tidak dibaca dengan ta'awud dan basmalah. Bismillah saja, bukan ta'awud. Basmalah. Seandainya karena kan biasanya setelah buka langsung itu kok lupa, sebetulnya kan tidak boleh basmalah. Tahu bahwa itu surat Taubah, terus kita membaca. Iya. Dan juga mungkin yang paling pokok alasannya yang baru kenapa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya ini pertanyaan penting ya. Semua surah dalam Al-Qur'an selalu diawali dengan basmalah. Kenapa dalam surah At-Taubah tidak ada basmalah di awalnya? Nah, ada keterangan dari seorang ulama tabi'in yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan lam tuktab fi sadri hadhihi surah bismillahirrahmanirrahim. Tidak ditulis di awal surah At-Taubah ini bismillahirrahmanirrahim li'anna at-tasmiyata, karena basmalah itu, tasmiyah itu rahmatun. Dia adalah rahmat. Warahmatu amanun, dan rahmat itu adalah keamanan. Jadi bismillah kan isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu rahmat. Dan itu adalah keamanan dari Allah Ta'ala. Wa hadhihi surah, dan surah At-Taubah ini ya, nuzilat fil munafiqina wa bisayfi wala amanu lil munafiqin. Jadi surah At-Taubah ini turun ya untuk menjelaskan orang-orang munafik. Nah itu. Dan memerangi orang munafik dengan pedang wa bisayf. Maka wala amanu lil munafiqin. Tidak ada jaminan keamanan bagi orang-orang munafik. Nah, itu menurut keterangan Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Nah, itu sementara yang lain mengatakan, kenapa bismillah itu tidak dicatat di awal surah At-Taubah? Ini menurut Imam Al-Qushairi, beliau mengatakan li'anna Jibril alaihi salam ma nazala biha fi hadhihi surah. Karena malaikat Jibril tidak menurunkan atau tidak turun ya, tidak menurunkan surah ini dengan basmalah. Itu menurut Imam Al-Qushairi. Nah, karena Jibril waktu menyampaikan ini surah At-Taubah ini kepada Rasul, beliau tidak mengawali dengan bismillah. Makanya Rasul pun tidak menyuruh untuk mencatat bismillah di awal surah At-Taubah. Jadi ada dua keterangan itu ya. Itu. Sementara surah-surah lain Jibril menyebutkan bismillah dulu. Nah, itu menurut Imam Al-Qushairi. Sementara menurut Al-Imam Sufyan bin Uyainah apa tadi? Karena isi surah At-Taubah itu memperingatkan tentang orang-orang munafik ya, untuk memerangi orang munafik. Nah, sementara bismillah itu ya isinya adalah rahmatnya. Minta rahmat Allah Ta'ala, dan itu keamanan, maka tidak ada keamanan bagi orang munafik. Itu sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Itu. Ya, monggo. Itu apa tadi tidak memilisi yang ayat pertama tadi Ustaz? Gimana? Yang pokoknya setiap membaca surat kan enggak bismillah. Nah, Kalau yang At-Taubah tadi kan tidak ada. padahal kan kalau kita membaca di pertengahan surat aja kan tetap harus membaca bismillah. Mm. Nah, kalau kita membaca At-Taubah kan tidak membaca bismillah.
Oke, baik. Ya, tadi ada ayat pertama surah Al-Alaq kan kita disuruh oleh Allah membaca dengan menyebut nama Allah kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, baik ketika kita membaca mulai awal surah atau di tengah-tengah surah kan gitu. Kan kalau kita tadarus ya, kita berkelanjutan gitu ya, membaca sampai ayat sekian, mau mulai lagi. Nah, dianjurkan juga untuk mengucapkan bismillah setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sementara ketika membaca surah At-Taubah, kita tetap dianjurkan membaca ta'awud. Iya. Tetap dianjurkan membaca ta'awud. Ya. Jadi ta'awud tetap. Nah, lalu bismillah tidak. Itu khusus membaca surah At-Taubah, Al-Baro'ah. Nah, apakah tidak bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-Alaq ayat pertama ini tadi? Tidak, karena nah ini umum, bersifat umum. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini perintah umum. Sementara surah At-Taubah atau surah Al-Baro'ah itu khusus. Nah, makanya kalau menurut informasi dari Imam Al-Qusairi, malaikat Jibril tidak menurunkan basmalah bersama itu, bersama surah At-Taubah. Maka karena tidak diturunkan, basmalah tidak perlu dibaca. Nah, alasan rasionalnya tadi, keterangan dari Sufyan bin Uyainah. Itu. Jadi tidak bertentangan karena turunnya pun tidak disertai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kalau kita lupa? Kadang-kadang kan kita tadarus, kita ulang-ulang. Pada saat sampai surah At-Taubah, mungkin di awal surah kita ngeh kan, nggak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mulai baca. Katakan sampai ayat 10. Nah, nanti kita mau baca lagi. Nah, lalu kita baca bismillah misalnya. Apakah ini berdosa atau tidak kan gitu? Sementara yang disyariatkan tidak membaca. Lupa, maka tidak berdosa. Ya, lupa, namanya juga lupa. Jadi dianjurkan untuk tidak membaca basmalah ketika membaca surah At-Taubah. Yaitu kalau kita terlanjur membaca ya sudah. Nah, namanya juga lupa. Itu. Jadi tidak tentangan. Ya, silakan. Harusnya. Kalau tadinya awal membaca itu baca basmalah. Ya. Kalau selesai membaca itu Ustaz, saya pernah dengar bahwa kita tidak membaca Shadaqallahul Azim. Ya. Itu tidak kuat hadisnya. Iya. Apa yang dibaca Selesai membaca Al-Quran. Iya. Ya, terima kasih Pak Ruslan. Nah, ini pertanyaan penting Bapak Ibu ya. Jadi Pak Ruslan bertanya, ketika kita selesai membaca Al-Quran, kan biasanya pada umumnya apa yang Bapak Ibu kita dengar kalau ada orang selesai baca Al-Quran? Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallah itu maha benar Allah, Al-Azim yang maha agung. Sebenarnya kalau makna letterleknya maha benar Allah yang maha agung. Nah, itu dengan segala firman-Nya itu keterangan tambahannya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, apakah itu dari Nabi? Bukan. Apakah itu dari para sahabat? Bukan. Jadi ucapan Shadaqallahul Azim tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, juga tidak oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu diucapkan oleh orang belakangan berdasarkan apa? Ya, akalnya, karena kan ini firman Allah yang kita baca, ya firman Allah itu kan benar, tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Maka pantaslah kalau kita selesai membaca Al-Quran, kita ucapkan Shadaqallahul Azim. Tapi kalau kita ditanya apakah ada dasarnya? Tidak ada. Maka ada sebagian ulama mengatakan kalau kita terus-menerus mengucapkan Shadaqallahul Azim setiap kali selesai membaca Al-Quran, itu perbuatan muhdas. Bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Loh, kok kan banyak itu orang kalau baca Al-Quran pasti Shadaqallahul Azim. Itu dalil apa bukan? Itu bukan dalil. Nah, jadi lalu apa dong yang dicontohkan oleh Nabi ketika selesai membaca Al-Quran? Hampir sama dengan doa kafaratul majlis.
tadi subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi Bapak sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, bedanya kalau doa kafaratul majlis ada asyhadu alla ilaha illa anta. Kalau setelah membaca Al-Qur'an tidak ada. Ya. Jadi gimana? Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta gitu. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bedanya di situ. Tidak ada asyhadunya. Nah, itulah yang biasa dibaca oleh Rasul setelah beliau selesai membaca Al-Qur'an. Berdasarkan keterangan dari hadis ya, dari hadis yang sahih. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi, usahakan mulai sekarang kalau kita ya selesai membaca Al-Qur'an, ucapannya bukan shadaqallahul azim. Nah, itu. Tapi apa tadi? Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kira itu barusan ya yang diucapkan, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sementara ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu dan sekalian atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Kami akhiri wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustaz, mudah-mudahan ilmu yang dibawakan bermanfaat sekali bagi kita. Dan sekali lagi, kalau ada kata-kata Rasulullah tidak mengajarkannya, jangan langsung fitnah, soalnya itu dikira ada unsur opo-opo bid'ah. Jadi yang benar itu tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kita cukup dengan bacaan alhamdulillah atau tadi subhanallah bihamdi la ilaha illa anta. Begitu kira-kira ya. Terima kasih Ustaz dan terima kasih pula pada hadirin sekalian yang hadir di sini. Kita ketemu pada pekan yang akan datang, insyaallah. Mari kita mendapatkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.